panggilan Tuhan tiba sudah dekat. Dia lalu minta pada istrinya untuk memanggil 2 orang. Yang pertama dia bilang, tolong panggil Bob untuk datang ke sini. Istrinya bingung, Bob yang mana? Bob yang lawyer itu? Ya, loh, bukankah dia selama ini suka bikin kamu stres, suka protes? Ya, enggak apa-apa, suruh panggil dia ke sini. Terus satu lagi siapa yang kamu panggil? Itu si Tony, majelis Tony. Lah itu kan juga yang selama ini suka nggak bisa terima kalau dibimbing. Ya udahlah, panggil Bob sama Tony ke sini. Saudara, istrinya nurutin, panggil 2 orang ini, dan mereka bingung, saudara. Kenapa ya Pak Pendeta kok panggil saya di saat akhir hidupnya? Saudara. Lalu mereka datang, saudara. Setelah datang, pendetanya bilang, tolong Bob kamu di kanan saya, Tony di sebelah kiri saya. Mereka tanya, Pak Pendeta, kenapa sih kami kok dipanggil ke sini? Pendetanya bilang, saya mau seperti Yesus. Maksudnya apa? Saya mau mati di antara 2 penjahat. Just kidding gitu ya. Saudara, hari ini kita mau melanjutkan 2 khotbah saya sebelumnya tentang kenapa kita mesti berubah. Kita sudah belajar alasan-alasannya, dan minggu lalu kita sudah membahas perubahan apa yang Tuhan mau. Kita sudah belajar kita perlu mengubah fokus dari pikiran kita. Hari ini kita mau melanjutkan topik ini, saudara. Saudara, Pendeta Rick Warren selama boleh dikata 7 tahun terakhir ini, entah berapa puluh kali dia berkhotbah tentang hal ini, dia membawakan seminar tentang hal ini. Kenapa? Karena dia percaya, saudara, tanpa orang Kristen mengalami perubahan pemikiran, orang itu tidak akan pernah bisa bertumbuh dan berbuah. By the way, arti repentance apa? Change of mind. Yang namanya orang bertobat itu ketika yang bersangkutan menyadari bahwa apa yang diperbuat itu salah, keliru, dan dia mau merubah itu. Rick Warren berkata, saya seperti banyak pendeta yang lainnya telah bersalah karena selama ini kurang menekankan firman Tuhan ini. Dan dia bilang, berapa ratus di bagian Alkitab yang berbicara tentang hal ini. Saya setuju, saudara. Ini merupakan satu topik yang penting. Saya ingat, saya sudah membahas yang berkaitan dengan hal ini tahun 2011. Catatan saya lihat ada di situ. Tapi jangan khawatir, ini dari angle yang berbeda. Dan ini bukan untuk saudara saja. Ini juga untuk diri saya sendiri. Tahun ini, saudara, salah satu doa yang saya sering kali panjatkan kepada Tuhan, apa itu? Tuhan, kalau ada perspektif saya yang keliru, pendapat saya yang salah, atau pemahaman yang tidak benar, please correct me. Kadang-kadang kita tuh tidak sadar, saudara. Kita mempercayai sesuatu, kita bahkan ngotot, kita pikir itu yang benar. Padahal mungkin kita salah mengerti. Kita itu terbatas untuk memahami sesuatu. Tapi sore ini saya ajak saudara sekalian, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempersilakan Roh Kudus untuk berbicara lewat firman-Nya. Kita membuka hati kita, membuka pikiran kita. Tuhan, kalau ternyata ada pandangan, pendapat, pemahaman yang tidak sesuai dengan firman-Mu, please koreksi kami. Kami mau berubah. Kami mau seperti Kristus. Kami mau memiliki pikiran Kristus. Amin, saudara. Mari kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat kedua.
2, dan ini yang menjadi ayat hafalan untuk minggu ini. Kalau sudah, kita baca bersama-sama dengan suara yang cukup keras. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mau kita yang sudah diselamatkan menjadi anak-anak Allah memiliki sesuatu yang berbeda dengan orang-orang di dunia ini yang belum mengenal siapakah Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berbeda? Yaitu dengan mengalami pembaharuan budi, pembaruan pemikiran kita, hati kita, perspektif kita. Saudara-saudara, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita disebut apa? Mengalami lahir baru. Ya, ibarat seperti bayi yang dilahirkan kembali, tetapi ini secara spiritual. Kita tadinya bertumbuh sebagai orang berdosa, sampai saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di situ kita mengalami kelahiran baru secara rohani. Di situ disebutkan bagaimana kita juga mendapat status yang baru. Kita bukan lagi orang berdosa, tetapi sekarang menjadi anak-anak Allah. Bahkan surat Korintus berkata kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tapi apa yang terjadi dengan tubuh kita, dengan brain kita? Baru ya? Tidak, sudah. 12 sampai 14 miliar sel yang ada di otak kita tetap sama, saudara. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin dengan hati yang menangis, kita betul-betul bersuka cita. Kita terharu betapa Yesus mengasihi kita. Kita menyesali dosa-dosa kita. Itu brain kita, saudara. Secara biologis tetap, saudara. Jadi saudara, memori-memori yang lama, entah itu trauma, entah itu adiksi tertentu, tidak langsung hilang, saudara. Mungkin untuk sesaat, biasanya kalau orang baru bertobat, karena hatinya masih berkobar-kobar, biasanya itu untuk sesaat, saudara, bisa mengatasi itu. Entah adiksi merokok, adiksi pornografi, alkohol, dan sebagainya. Itu biasanya tidak lama setelah bertobat itu masih bisa mengatasi, tapi setelah 1 tahun, 2 tahun, godaan-godaan itu muncul lagi, saudara. Kenapa? Karena brainnya ini sebetulnya secara anatomi tetap sama, saudara, kecuali ini tadi mengalami pembaruan. Itulah sebabnya Rasul Paulus, dia walaupun hidup 2000 tahun yang lalu, di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, setelah pasal 1 sampai pasal 11 berbicara mengenai doktrin, bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana kita diselamatkan. Mulai pasal 12 dia berbicara secara praktikal, bagaimana hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan ternyata, saudara, langsung dia menuju kepada hal bersifat apa? Fisik atau jasmani. Perhatikan ayat pertama, saudara, apa yang dia katakan. Karena itu di situ apa? Anugerah keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan, yang sudah kita terima. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu, bukan roh. Roh kita sudah diselamatkan, saudara. Kita sudah menjadi milik Allah selama-lamanya.
Kita sudah menjadi righteous. Tetapi masalahnya tubuh kita ini, saudara, fleshly desires, keinginan daging masih ada, saudara. Tidak langsung hilang. Lah, Paulus ingatkan, ayo, tidak cukup saja. Tidak cukup hanya kamu mengakui dosa, minta ampun, that's it. No, tidak. Ini langkah berikutnya. Kamu sekarang tubuhmu ini, tubuh jasmani harus apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, ibadah itu bukan sekedar kita datang hari Minggu, menyanyi, berdoa, membawa persembahan, dengar khotbah, that's it. Enggak, saudara. Ibadah yang sejati itu apa? Mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita, godaan-godaan itu, saudara, siap, saudara, untuk menarik kita kembali kepada kehidupan yang lama. Sifat-sifat lama, keangkuhan atau kesombongan, iri hati, dengki, dan sebagainya itu muncul, saudara. Nah, yang kedua, saudara, di ayat kedua, ini menyangkut apa? Pembaharuan pemikiran. Karena apa? Sekali lagi, itu tidak langsung hilang, tidak langsung lenyap. Nah, menarik sekali, Alkitab khususnya di Perjanjian Baru memberikan kepada kita gambaran pikiran dari orang yang belum diselamatkan. Dan itulah yang juga menjadi pikiran kita dulu. And unfortunately, kalau kita tidak mengalami pembaruan pikiran, itu ternyata masih stay, masih tinggal di pikiran kita. Saya beri contoh saja secara cepat, ya, saudara, tidak perlu membuka ayatnya. Di kitab Roma saja misalnya, disebutkan tentang memikirkan hal-hal yang dari daging. Kemudian memikirkan perkara-perkara yang tinggi, muluk-muluk, saudara. Dengan kata lain, ini orang yang menganggap dirinya lebih penting dari yang seharusnya. Di kitab 2 Korintus disebutkan tentang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Orang yang mengira itu kebenaran, itu baik, ternyata dikelabui oleh roh-roh zaman ini. Kemudian juga disebutkan pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Pikiran disesatkan, saudara, dari kebenaran Kristus. Di kitab Efesus saya sebutkan 2, pikiran kami yang jahat. Ini menunjuk dulu waktu Paulus belum mengenal Tuhan, pikirannya itu memikirkan hal yang jahat. Kemudian pikirannya yang sia-sia, memikirkan hal-hal yang tidak membawa manfaat. Kitab Filipi disebutkan adanya pikiran yang semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kolose ada 2, hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Jadi ada orang-orang yang memang pikirannya belum diterangi Roh Kudus sehingga suka menentang kebenaran Allah. Lalu juga tentang pikirannya yang duniawi. Satu hal terakhir dari Titus 1:15, akal maupun suara hati mereka najis. Ini orang-orang yang pikirannya dipenuhi oleh hal-hal yang tidak kudus, yang tidak kasih. Nah, itu gambaran, saudara, apa yang ada di pikiran orang-orang yang belum di dalam Tuhan, termasuk kita dulu. Nah, sayangnya, saudara, kalau orang Kristen itu tidak mengalami pembaruan pikiran, perubahan cara dia berpikir, apa yang dia pikirkan, pikiran-pikiran itu masih muncul, saudara. Coba saya tanya, ada tidak orang Kristen di gereja? Bukan gereja sini, ya, gereja sini baik-baik semua sih, yang masih suka iri hati, sombong,
Kalau sudah disakiti, aduh susahnya untuk memaafkan. Ya kita semua saudara, kadang masih itu punya sifat-sifat seperti itu, betul? Makanya kita tiap hari kan minta ampun kan. Saudara kalau doa malam itu minta ampun juga sama Tuhan. Saya minta ampun saudara. Waduh Tuhan, tadi kok saya bisa ngomong begitu, ya mesti ini ya bisa lebih baik lah. Atau kenapa kok bisa muncul pikiran itu? Kenapa kok ada perasaan seperti itu? Saya minta ampun saudara. Nah saudara, inilah realita. Bahwa kita ini saudara, walaupun kita sudah diselamatkan, sudah menjadi orang Kristen sekian lama, tidak otomatis saudara memiliki pikiran seperti Kristus. Itulah sebabnya datang firman Tuhan lewat Rasul Paulus. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubah di sini dari kata Yunani metamorfo. Dari kata ini kita mengenal apa? Metamorfosa. Kalau saudara lihat ulat, saudara, ulat yang begitu buruk, menjijikkan. Tetapi ulat itu ketika mengalami metamorfo, berubah menjadi kupu yang indah, yang bisa terbang ke sana kemari. Itu yang Tuhan mau saudara. Kita ini mengalami metamorfosa, supaya hidup kita itu makin indah, makin memperkenan hati Tuhan, makin serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana kita bisa mengalami perubahan itu, saudara? Well, tentunya ya kita memohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus memampukan kita, memberi kita kemenangan, kekuatan, dan terus keinginan untuk diperbarui. Nah, di samping itu, saudara, ada 3 langkah yang saya mau sharekan hari ini. Dan saya undang saudara untuk mempraktekkan ini. Saya berdoa, saya rindu kita semua saudara terus mengalami pembaharuan. Sekali lagi, seperti yang dikatakan Rick Warren, mind kita itu sesuatu aset yang paling berharga. Saya setuju itu. Itulah sebabnya kita harus take care. Kita harus perhatikan ini bagaimana aset yang sangat berharga ini bisa kita rawat begitu rupa demi untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga demi untuk keberhasilan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini seperti yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, saudara, ini bukan sesuatu yang baru, tetapi saudara ini penting untuk terus kita perhatikan. Yaitu apa? Nomor 1, kita mengisi pikiran kita dengan firman Allah. Saudara, sebelum kita menerima Kristus, pikiran kita sudah diisi belum? Sudah. Pikiran kita itu sudah diisi oleh macam-macam, saudara. Macam-macam. Entah itu diisi oleh pendidikan orang tua kita. Nah, berbahagialah engkau yang punya orang tua yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, sehingga sejak kecil saudara sudah dididik dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai cinta kasih dari Kristus. Tetapi saudara, unfortunately banyak saudara anak-anak yang grew up tidak mendapat bimbingan rohani. Mereka tumbuh begitu saja, sehingga internet atau teman yang membimbing, sehingga pikiran-pikirannya ini sudah dicemari saudara oleh berbagai macam dosa, oleh berbagai macam filsafat dunia yang menyesatkan, oleh pendapat yang keliru. Belum lagi saudara, kalau mereka kebetulan punya guru-guru yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak percaya pada Tuhan. Dan saudara tahu,
Banyak orang tidak menyadari betapa besarnya peran guru itu, sudah. Bayangin, sudah. Gereja paling hanya memberi pengaruh 2-3 jam, sudah. Kan cuma seminggu sekali. Khotbah saja paling setengah jam. Tapi yang namanya anak sekolah itu tiap hari berapa? 7 jam. Bisa 8 jam. Senin sampai kapan? Jumat. Dan itu berapa tahun? Kalau sampai SMA saja 12 tahun. Belum perguruan tinggi. Jadi berapa banyak yang waktu guru atau profesor punya untuk mempengaruhi pikiran murid itu, sudah. Nah, di Amerika ini, sudah 80% profesor di perguruan tinggi liberal, tidak percaya Tuhan, sekuler. Sehingga saudara banyak saat ini anak-anak muda yang begitu dipengaruhi sehingga mereka itu tidak sadar bahwa ini sudah melenceng dari firman Tuhan. Karena pengaruhnya itu bayangin tiap hari, sudah, selama bertahun-tahun, Senin sampai Jumat, berjam-jam. Di gereja paling cuma 2 jam, 1 jam dengar firman. Tiap hari di sekolah terus dipaparkan gitu oleh orang-orang yang dianggap pintar, orang-orang yang berpengaruh, yang populer. Generasi saat ini dalam bahaya, sudah, tanpa mereka sadari. Saudara, banyak hal yang telah mengisi pikiran seseorang sebelum yang bersangkutan mengenal Tuhan. Nah, saya ada alat peraga di sini. Bukan sulap, saudara, saya juga bisa sulap. Tadi dipikir saya bawa kok, wah nanti kita minum ini. Bukan, saudara, ya. Ini ibarat pikiran seorang anak kecil. Belum banyak yang dia pikirkan. Belum terlalu keruh. Apalagi kalau anak itu bertumbuh di dalam keluarga yang mengasihi Tuhan, yang oleh orang tuanya dibimbing, dibacakan firman Tuhan, dibawa ke sekolah minggu. Nah, apa yang terjadi kalau sang anak itu mengenal Tuhan? Tidak butuh waktu yang sulit atau lama, saudara, untuk mengubah pemikirannya ini. Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk mengosongkan pikiran. Jangan malu, saudara. Kalau saudara menghadiri saat demonstrasi hipnotis atau apapun juga, atau mengosongkan pikiran saudara, itu bahaya sekali. Ya. Dan sebetulnya secara biologis pun, anatomi, brain kita itu memorinya tidak akan hilang begitu saja, kecuali orang menderita Alzheimer misalnya. Tapi dalam kondisi normal kita tidak bisa. Jadi caranya untuk menghilangkan atau mengatasi pikiran-pikiran duniawi ini, caranya gimana? Bukan dibuang begitu saja lalu kosong, tidak. Tetapi dengan mengisinya dengan firman Tuhan. Seperti ini, saudara. Ini kalau diisi terus, akhirnya bisa makin bersih. Saya lihat perubahan di sini. Ini satu contoh bagaimana firman Tuhan ketika direnungkan setiap harinya, itu lambat laun membuang pikiran-pikiran yang lama dan mengisi dengan pikiran yang baru. Nah, ini lebih berat lagi karena sudah teenager, saudara. Sudah lebih banyak dipikirkan, lebih terkontaminasi. Tapi sekali lagi, bisa, saudara. Dengan ketekunan setiap hari bersekutu dengan Tuhan, lama-kelamaan itu pikiran yang lama juga akan berkurang dan terus berkurang, saudara. Jadi tidak ada kata, wah tidak bisa, karena sudah sekian tahun lamanya. Nah, yang repot, saudara, kalau orang sudah agak tua terima Tuhan Yesus, saudara, ini pikirannya sudah seperti ini, banyak yang dipikirkan, ya. Dan sudah macam-macam yang ada di sini. Ya. Atau orang Kristen walaupun sudah lama menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah mengalami
pembaruan tadi, saudara. Jadi ya tetap seperti ini. Nah, ini butuh waktu lama sekali, saudara. Apalagi saudara kalau firman Tuhan ditaburkan, itu ada yang masuk, ada yang tumpah. Karena apa? Mungkin waktu di gereja pikirannya melayang ke sana kemari, saudara. Atau waktu saat itu cuma buru-buru, 3 menit selesai. Pokoknya sudah baca saat teduh, saudara. Makanya saudara, bagi saudara yang masih punya anak atau cucu kecil, mumpung masih muda, terus dididik, dibawa ke sekolah minggu, diajar firman Tuhan supaya apa? Firman Tuhan itu terus makin menguduskan, makin membuang pikiran-pikiran yang lama, saudara. Saya harap ini memudahkan saudara untuk mengingat bagaimana proses pembaruan pikiran kita itu tidak cukup hanya kita berdoa, tetapi firman Tuhan itu harus terus mengisi pikiran kita sehingga pikiran yang lama itu lambat laun pergi hilang dan di-replace dengan pikiran yang berasal dari firman Tuhan. Jelas? Yang kedua, saudara. Bagaimana? Kedua, memfilter apa yang masuk ke pikiran kita. Psikolog yang melakukan studi tentang thoughts berkata, tiap hari itu kira-kira ada 10.000 thoughts, pemikiran yang masuk di benak kita. Kira-kira 10.000, saudara. Apalagi kalau orangnya thinker, ya. Nah, itu memang bisa dianalisa. Kalau pikiran soal seks, yang laki lebih banyak menurut tadi itu sudah memikirkan seks. Tapi anyway, ada kira-kira 10.000 pemikiran yang datang ke benak kita. Saudara, apa yang kita terima, apa yang kita masuk itu sebetulnya bisa kita filter. Ibarat gambar ini, saudara. Next picture. Bisa lihat dari belakang? Apa itu? Saringan kopi. Saringan kopi, ya. Ini kopi, kalau kopi Indo kan yang enak malah bubuk, yang masih ada bubuk ya, bukan yang instan yang langsung gitu. Nah, saringan ini, saudara, tujuannya supaya bubuknya itu tidak ikut jatuh. Kalau tidak enak ya, kalau kita minum sama bubuknya. Filter ini seperti bagaimana kita seharusnya, saudara, memfilter apa yang tidak masuk di pikiran kita. Kita tuh sekarang ini, saudara, hidup di era informasi yang luar biasa, saudara. Setiap hari, menurut satu data, ada 1,8 miliar image yang diupload di sosial media. 1,8 miliar tiap hari itu, saudara. Sehingga orang-orang yang pekerjaannya untuk mengklasifikasikan, saya juga baru tahu itu, saudara, ada orang yang pekerjaannya itu ngeceki gambar-gambar itu lalu dimasukkan di Google atau di mana, diklasifikasikan. Ini kalau orang search ini muncul gambar ini. Itu sampai kewalahan karena image yang dipost itu begitu banyaknya. Ini baru image, belum news, belum berita-berita, belum entertainment. Sehingga saudara, kalau kita tidak memfilter pikiran kita begitu mudah, saudara, untuk dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dunia ini. Makanya saudara, kita perlu punya kesadaran, kalau ini tidak baik, tidak perlu, buat apa aku baca? Buat apa aku tonton? Saudara, saya membaca apa yang Rick Warren tulis, saya pikir-pikir, iya ya. Dia bilang begini, kita tidak mungkin manggil orang di depan kita, suruh orang itu berzina. Kita tidak mungkin ngundang orang di depan kita lalu membunuh atau memukuli, menyiksa orang. Tapi sadarkah kita
Tiap hari. Berapa banyak orang lewat movie itu, saudara. Movie yang ditonton, nah rated R, rated M. Di depan mata kita, kita undang itu. Kita tonton film itu. Padahal kita tahu itu penuh kekerasan. Padahal tahu kita itu melakukan adegan seks. Iya ya. Berapa banyak dari orang Kristen sendiri tidak menyadari bahwa itu kita sendiri membawa itu di depan kita. Saudara, mari kita mulai kritis. Filter tontonan-tontonan yang tidak membangun kehidupan rohani kita, yang tidak membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, yang tidak memberi sukacita, damai sejahtera, tapi justru setelah nonton itu kita terganggu, image-image negatif malah mengganggu benak kita. Lebih jangan. Cut itu. Kita memfilter apa yang kita dengarkan, termasuk musik, saudara. Karena juga sekarang ini, saudara, berapa ribu musik yang dihasilkan, saudara, setiap bulannya. Dan jelas tidak semua itu liriknya baik. Banyak lirik-lirik yang jelas-jelas menganjurkan orang untuk bunuh diri, untuk attack. Kita cut dan itu tanamkan pada anak-anak, saudara. Joy pun kami beritahu apa yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, jangan lihat, jangan dengarkan. Dan memang kita sebagai orang tua sudah hari ini harus lebih aktif. Kenapa? Karena mereka tuh gampang sekali mengakses, gampang sekali melihat hal seperti itu. Zaman saya kecil dulu, kalau di rumah tidak aman kan, tidak ada internet, tidak ada apa-apa. Jadi saudara, apalagi punya Netflix, yang ada YouTube, anak-anak saudara perlu di-guide. Jaga ya matamu. Seperti kata firman Tuhan, jauhkanlah mataku dari melihat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jagalah kekudusanmu. Dan itu perlu kita tanamkan pada anak, kepada cucu yang masih kecil khususnya. Karena godaan seperti itu begitu besar, saudara. Dan kita diingatkan terus oleh firman Tuhan bahwa kita itu menjadi seperti apa yang kita pikirkan terus-menerus. Banyak, saudara, kasus-kasus remaja memperkosa, padahal baru umur 13-14. Setelah ditanya kenapa, ternyata sudah kecanduan pornografi. Dan dia tidak tahu bagaimana melampiaskan dorongan-dorongan seksual, dia perkosa anak-anak yang masih SD. Itu sering kita baca di surat kabar. Firman Tuhan berkata apa? For as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana seseorang berpikir di dalam dirinya, apa yang dia terus pikirkan, dia akan tertuju menuju ke sana. Saudara tentu masih ingat kejadian, saudara, tanggal 30 Maret 1981 ketika Presiden Reagan ditembak. Syukur dia survive. Siapa pelakunya? Masih ingat namanya? Yang pasti bukan saya. John Wayne Hinckley. Siapa nih Hinckley? Teroris? Bukan. Orang jahat? Well ya, kalau melakukan itu tentu jahat, tapi dia bukan orang-orang anggota geng gitu, saudara. Dia orang biasa, saudara. Tapi ada ceritanya, kenapa dia melakukan itu? Saudara, dia tergila-gila dengan film yang berjudul apa? Taxi, yang diperankan oleh Jodie Foster sebagai prostitut teenager, masih kecil, dan supir taksi yang diperankan oleh Robert De Niro. Saudara, Hinckley menonton film Taxi ini berapa kali, saudara? 15 kali. Terus dia tonton. Habis itu terus dia tonton sampai 15 kali, sehingga film itu
betul-betul menguasai, mengisi pikirannya, dan dia begitu tertarik kepada Jodie Foster itu, saudara. Dia punya obsesi, ingin memiliki Jodie Foster yang dia terus lihat, terus dia pikirkan. Nah saudara, sebelum dia melakukan penembakan itu, dia sudah berkali-kali, puluhan kali kirim bunga kepada Jodie Foster, tulis surat cinta kepada Jodie Foster, pernah berusaha call, pernah ngomong sebentar 2 kali di telepon, tapi Jodie Foster tidak memberi tanda. Akhirnya dia pikir, mungkin dengan aku menembak Presiden Amerika, aku akan get her attention, dan itulah yang dia lakukan. As he thinks in his heart, so is he. We become what we think. Itulah sebabnya sudah perlu sekali kita filter itu, karena informasi itu begitu banyak. Kita harus filter apa yang perlu kita terima, yang tidak kita buang. Pikiran-pikiran negatif kita buang buat apa? Buat apa kita terus memikirkan sesuatu yang kalau muncul, kalau kita pikirkan membuat kita ini jadi jengkel, jadi kesel, jadi gelisah. Nah, untuk apa kita keep itu? Buang itu, saudara. Termasuk juga kalau ada teman-teman yang negatif, yang selalu kalau ketemu tuh, waduh, mengkritik situ, mengkritik sini, cut, saudara, bila perlu. Itu tidak membangun, saudara. Kita harus menjaga pikiran kita ini untuk kita memikirkan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Proverbs Amsal 4 ayat 23, raja yang paling berhikmat memberi kita nasihat. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Jagalah hatimu, pemikiranmu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak kritis di dalam menyaring pikiran kita pokok semua kita tampung, kita semua terima, kacau kita. Yang terakhir, ini yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu, memusatkan pikiran pada apa yang benar. Ya, lagi ayatnya, by the way, sebelum ditunjukkan, sudah hafal saudara dari ayat minggu lalu? Siapa yang sudah menghafal? Aduh, pada rendah hati ya, tidak mengangkat tangan ya, tidak mau bragging. Ya, whatever is true, whatever is noble, and then just or honorable, pure, lovely, apa? Good report, semua yang excellence, semua yang praiseworthy, pikirkanlah semuanya itu. Nih dalam bahasa Indonesianya kita baca bersama-sama ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Jadi yang nggak benar, saudara, gosip. Ada teman-teman yang, tahu nggak, Bu Mince itu loh katanya, waduh ada masalah dengan suaminya. Jangan dituruti, saudara. Gosip-gosip seperti itu, ya belum tentu benar. Yang tidak membangun, yang bisa menimbulkan gesekan, udah jangan sudah kita pikirkan. Semua yang mulia, semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, sudah. Semua yang justru mempermalukan nama Tuhan, yang menjadi batu sandungan, yang melukai orang lain, merugikan orang lain, jangan. Yang mulia, yang ketiga semua yang adil, just, seperti Allah adalah just, semua yang suci. Jadi pikiran-pikiran yang menimbulkan hawa nafsu, yang
tidak sesuai dengan kekudusan dari Tuhan, kebencian juga, kita jangan pikirkan. Kita hanya memikirkan yang suci, semua yang manis. Semua yang manis di sini lovely, yang sweet. Seperti 1 Korintus 10 ayat berapa? Pasal 1 Korintus pasal 13, atau saya ayat 4 sampai ke 7 ya. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong dan sebagainya. Semua yang sedap didengar, good report. Semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, bagaimana kita bisa membuang pikiran-pikiran yang lama itu, kita ganti dengan pikiran-pikiran yang benar, saudara. Kita ganti, saudara, dengan pikiran yang dari Kristus. Itu lama-kelamaan, saudara, pikiran kita itu bisa diubahkan. Jadi saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mempersilakan Roh Kudus, bekerjalah, perbarulah hidupku. Dan pembaruan hidup itu dimulai dari apa? Pembaruan hati, pembaruan pemikiran kita. Kita punya perspektif yang baru. Kita melihat sesuatu itu beda, saudara. Sekali lagi, itulah yang sering akhir-akhir ini, tahun ini khususnya, saya doakan Tuhan mampukan saya untuk melihat sesuatu seperti Engkau melihatnya. Koreksi. Ada pandangan, pendapat yang tidak benar, koreksi. Dan saudara, saya merasakan sukacita. Ada beberapa hal yang saya tadinya tidak sadar. Tuhan bukakan. Iya. Saya selama ini kok tidak melihatnya seperti itu. Saya percaya saudara, kalau engkau mengalami itu, ada sukacita gitu. Saudara merasa, iya, saya lebih kuat, saudara. Terus terang saya merasakan, walaupun ada tantangan, ada kesulitan, saya tidak mungkin bisa menceritakan. Kita semua punya problem yang kadang mungkin tidak bisa diceritakan. Tapi ketika Roh Kudus itu membuka pikiran kita, memberi kita perspektif yang baru, itu ada kekuatan, saudara. Ada perubahan sikap. Karena apa? Kita sekarang melihatnya seperti Kristus melihatnya. Dan memang Tuhan mau apa? Kita itu memiliki pikiran seperti Kristus. Itulah sebabnya mari sebagai ayat penutup kita baca 2 Korintus 10 ayat ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Mari kita berdiri, kita baca ayat ini sebagai satu doa dan tekad kita di hadapan Tuhan. Kita mohon mulai hari ini, kita mau untuk diubah. Kita mau menawan segala pikiran yang tidak dari Tuhan. Kita filter itu pikiran-pikiran duniawi, pikiran kedagingan, pikiran hawa nafsu, pikiran jahat, pikiran filsafat-filsafat yang bukan dari Tuhan. Mari kita baca ini 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nanti di lain kesempatan saya akan bahas ayat ini secara lebih khusus. Mari kita berdoa. Tuhan, dan Bapak sudah selesai berbicara